Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nahmaduhu subhanahu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu yarda. Wassalatu wassalamu ala ni'matit tammah warahmatil 'ammah sayyidina Muhammad afdhalus salatu wa atammu taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad habibu qalbi wa nuru aini wa anis ruhi salatan nakunu biha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. يقظة ومنام حلا وترحال دنيا وآخرة وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا الله يا نور السماوات والأرض املأ قلوبنا بأنوار حبيبك المصطفى واجعلنا من أهل الصفا والوفاء يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Yang saya hormati, saya muliakan para hadirin hadirat yang ikut bergabung di dalam Zoom Forum Mubalik Alumni Gontor. Alhamdulillah, Al-Fakir yang fakir akan ilmu dan adab ini diberikan kesempatan untuk memberikan sedikit yang insya Allah mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Khudil af wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin." Jadilah engkau pemaaf. Jadilah engkau pemaaf. Jadilah engkau pemaaf. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang ayat tersebut. Wa antas filaman qata'aka wa tu'ti man haramak wa ta'fu amman zalamak. Engkau menyambungkan tali silaturahim kepada orang-orang yang memutuskan tali silaturahim denganmu. Engkau memberi kepada orang yang pelit kepadamu, dan engkau memaafkan orang-orang yang berbuat zolim kepadamu. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat pemaaf dan penyabar. Memiliki sifat pemaaf dan penyabar. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki akhlak yang begitu mulia. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala memuji akhlaknya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Al-Quranul Karim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau, wahai Nabi Muhammad, lebih tinggi daripada akhlak mulia itu sendiri. Ketika Sayyidah Aisyah ditanya tentang akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidah Aisyah menjawab, "Kana khuluqul Quran." Akhlaknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah akhlaknya Al-Quranul Karim. La yajzi bis-sayyi'ah as-sayyi'ah, walakin ya'fu wa yasfah. Tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan, kejahatan dengan kejahatan, kezoliman dengan kezoliman. Walakin ya'fu wa yasfah. Selalu memaafkan dan berlapang dada. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan, tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi selalu memaafkan dan berlapang dada. Itu adalah akhlak yang mulia baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tawaf di Ka'bah, Fathu Makkah, kemudian ada seseorang yang bernama Fudolah. Fudolah ini mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari belakang. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tawaf di Ka'bah, dan di balik jubahnya Fudolah sudah menyiapkan pedang untuk membunuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Diikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari belakang oleh Fudolah, semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, sehingga ketika begitu dekat antara Fudolah dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membalikkan badannya. Kemudian bertanya kepada Fudolah, "Fudolah anta? Apakah engkau yang bernama Fudolah?" Fudolah takjub dan heran.
Dari mana Nabi Muhammad SAW dapat mengetahui? Yang kita ketahui bahwasanya di antara keutamaan keistimewaan Rasul SAW, di antaranya adalah melihat ke depan sama dengan melihat ke belakang. Jadi apa yang ada di belakang Rasul SAW itu terlihat oleh yang mulia Rasul SAW. Ketika Fudalah mengikuti Nabi Muhammad SAW dari belakang dan berniat untuk membunuh Rasul SAW, kemudian Rasul SAW membalikkan badannya, kemudian bertanya kepada Fudalah, Fudalah anta? Kemudian Rasul SAW bertanya kepada Fudalah, apa yang kau niatkan kepadaku? Apa yang bergejolak dalam dirimu? Apa yang kau niatkan kepadaku, wahai Fudalah? Kata Fudalah, la syai ya Rasulullah. Tidak ada apapun yang aku niatkan kepadamu, wahai Muhammad. Ketika itu Fudalah belum masuk Islam. Ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, apa yang kau niatkan kepadaku, wahai Fudalah? Dan Rasulullah SAW mengetahui niatan daripada Fudalah adalah untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian Fudalah menjawab, tidak ada apapun yang aku niatkan kepadamu. Rasulullah SAW tersenyum. Kemudian Rasulullah SAW semakin mendekati Fudalah dan kemudian Rasulullah SAW menyimpan telapak tangannya yang mulia di dadanya Fudalah. Kemudian Rasulullah SAW berdoa dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Fudalah. Siapa yang disenyumi oleh Rasulullah SAW? Orang yang berniat membunuh Rasul. Siapa yang dimintakan ampun oleh Rasulullah SAW? Orang yang berniat membunuh Rasul. Siapa yang didoakan oleh Rasulullah SAW? Orang yang berniat membunuh Rasulullah SAW. Lalu kemudian setelah sekian lama tangan yang mulia Rasulullah SAW berada di dadanya Fudalah, kemudian Rasulullah SAW mengangkat tangannya yang mulia. Ketika Rasulullah SAW mengangkat tangannya yang mulia dari dadanya Fudalah, Fudalah berkata, tidaklah tangan tersebut diangkat dari dadaku kecuali tidak ada orang yang paling aku cintai di muka bumi kecuali Muhammad SAW. Maka di situ Fudalah mengucapkan syahadat dan masuk Islam karena akhlak yang mulia Nabi Muhammad SAW yang memiliki sifat pemaaf, memiliki sifat penyabar, memiliki sifat yang lemah lembut. Bahkan diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir radhiyallahu taala anhu, pernah satu ketika Rasulullah SAW pulang dari peperangan, lalu kemudian Rasulullah SAW dengan para sahabat mendapati satu wadi, yang di wadi tersebut dipenuhi dengan pepohonan, dan itu sudah memasuki waktu Qailulah, sehingga Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk beristirahat di wadi tersebut. Ketika Rasulullah SAW beristirahat dengan para sahabat, fatafarraqan nas, manusia, para sahabat itu saling berpisah satu dengan yang lain mencari tempat berteduh masing-masing. Begitupun Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW beristirahat di bawah pohon, dan Rasulullah SAW menggantungkan pedangnya di dahan pohon yang Rasulullah SAW beristirahat di bawahnya. Tanpa diketahui oleh Rasulullah SAW, datang orang Arab Badui. Yang orang Arab Badui ini kemudian dia mengambil pedangnya Rasulullah SAW yang digantung di pohon tersebut. Lalu kemudian orang Arab Badui tersebut menghunuskan pedang kepada yang mulia Nabi Muhammad SAW. Kemudian orang Arab Badui tersebut berkata kepada Rasulullah SAW seraya menghunuskan pedang kepada Nabi Muhammad SAW. Orang Arab Badui tersebut berkata, Man yamna'uka minni, siapa yang bisa melindungimu dariku? Pedangmu ada di tanganku, dan saat ini aku hunuskan pedang ini ke lehermu. Siapa yang dapat menyelamatkan dan melindungimu dariku? Kemudian Rasulullah SAW menjawab dengan penuh keyakinan, dengan penuh wibawa, dengan penuh ketenangan. Ketika orang Arab Badui tersebut bertanya, siapa yang akan dapat melindungimu dariku? Rasulullah SAW menjawab dengan penuh ketenangan, penuh wibawa, Allah yang akan melindungiku. Kalimat Allah Subhanahu wa taala yang keluar dari lisan yang mulia Rasulullah SAW menggetarkan hati orang Arab Badui tersebut, sehingga pedang yang ada di tangan orang Arab Badui tersebut terjatuh.
yang kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil pedangnya kembali dan kemudian menghunuskan pedang tersebut kepada orang Arab Badui tersebut. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada orang Arab Badui tersebut, "Man yamnauka minni?" Melindungimu dariku, pedangku sudah kembali kepadaku dan saat ini aku hunuskan kepadamu. Maka orang Arab Badui tersebut berkata, jadilah engkau orang yang baik, engkau adalah orang yang mulia, engkau adalah orang yang istimewa. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyarungkan pedangnya, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memaafkan orang Arab Badui tersebut dan meninggalkan orang Arab Badui tersebut. Tidak ada satu kalimat pun yang keluar dari lisan yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang Arab Badui tersebut yang sifatnya kasar, dan tidak ada pembalasan daripada yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang Arab Badui tersebut. Ini adalah akhlak yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan pernah satu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat, ketika baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat, kemudian tanpa diketahui datang orang Arab Badui mendekati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menarik kerah bajunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggunakan pakaian yang kasar, kerahnya itu kasar, ditarik oleh orang Arab Badui tersebut, kerahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian orang Arab Badui tersebut berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berikan kepadaku hartamu, berikan kepadaku hartamu. Ditarik kerah bajunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedemikian keras sehingga leher yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu terluka. Para sahabat yang ada di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang melihat kondisi sedemikian rupa meminta izin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membunuh orang tersebut. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merangkul orang Arab Badui tersebut, yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui siapa orang Arab Badui ini sebenarnya. Dirangkul oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabat, jangan kau apa-apakan dia. Sungguh dia ini adalah sahabatku. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata sedemikian rupa, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membawa orang Arab Badui tersebut ke rumah yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang Arab Badui tersebut didudukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di depan rumah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam rumah, lalu kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar memberikan harta kepada orang Arab Badui tersebut. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada orang Arab Badui tersebut, apakah aku sudah berbuat baik kepadamu? Kata orang Arab Badui tersebut, tidak, engkau tidak berbuat baik kepadaku. Maka Rasulullah SAW masuk lagi ke dalam, mengambilkan pakaian, mengambilkan makanan, mengambilkan harta, terus sampai begitu banyak yang diberikan oleh Rasulullah SAW, dan Rasulullah bertanya, apakah aku sudah berbuat baik kepadamu? Orang Arab Badui tersebut menjawab, tidak, engkau tidak berbuat baik kepadamu. Akhirnya Rasulullah masuk lagi ke dalam, mengambil lagi makanan, pakaian, harta, diberikan lagi kepada orang Arab Badui tersebut. Lalu kemudian Rasulullah SAW bertanya, setelah sekian banyak harta yang diberikan oleh Rasulullah SAW, Rasulullah bertanya, apakah aku sudah berbuat baik kepadamu? Maka orang Arab Badui tersebut menjawab, ya, engkau sudah berbuat baik kepadaku. Lalu kemudian Rasulullah SAW membawa orang Arab Badui tersebut, merangkul orang Arab Badui tersebut ke hadapan para sahabat yang mulia Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berkata kepada orang Arab Badui tersebut, sahabat-sahabatku di sana, mereka marah kepadamu. Mereka emosi kepadamu karena apa yang kau lakukan kepadaku. Tidakkah engkau ingin mengatakan sesuatu kepada mereka? Maka dibawalah ke hadapan para sahabat Nabi, orang Arab Badui tersebut oleh Rasulullah SAW. Lalu kemudian, tidakkah engkau ingin berkata sesuatu kepada mereka? Orang Arab Badui tersebut berkata di hadapan Rasulullah SAW, aku berangkat dari negeri yang jauh. Ketika aku berangkat dari negeriku, tidak ada orang yang paling aku benci dalam hatiku kecuali Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saat ini tidak ada orang yang paling aku cintai dalam hatiku kecuali Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Masuk Islam orang Arab Badui ini karena akhlak yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan masih banyak lagi kisah tentang bagaimana Rasulullah SAW itu pemaaf dan penyabar.
Pernah satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang perempuan tua Yahudi. Perempuan tua Yahudi ini sedang membawa kayu bakar yang begitu banyak di punggungnya. Lalu kemudian oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dihampiri perempuan tua Yahudi tersebut, dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan jasa kepada perempuan tua Yahudi tersebut untuk membawa kayu bakarnya ke rumahnya. Maka kemudian kayu bakar yang begitu banyak tersebut dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, diantarkan ke rumah perempuan tua Yahudi tersebut bersama dengan perempuan tua Yahudi tersebut. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memanggul, membawa itu kayu bakar yang sekian banyak dan diantarkan ke rumah perempuan tua Yahudi tersebut. Ketika sampai di rumah, perempuan tua Yahudi tersebut berkata kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai anak muda, aku akan memberikan kepadamu hadiah, tapi hadiahku ini bukan berupa harta. Hadiahku ini berupa nasihat. Nah, dengarkan nasihatku baik-baik." Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Wahai ibu, aku akan menerima hadiah darimu yang berupa nasihat tersebut dan aku akan dengarkan dengan baik-baik." Kemudian perempuan tua Yahudi tersebut berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai anak muda, ketahuilah, di kota Makkah ada seseorang yang bernama Muhammad. Dia mengaku sebagai nabi penutup para nabi. Dia mengaku sebagai rasul. Jangan engkau dekati dia. Jangan engkau bergaul dengannya. Jangan engkau berbicara dengannya. Sungguh, sungguh orang tersebut adalah penipu. Sungguh orang tersebut adalah tukang sihir. Sungguh orang tersebut adalah orang gila. Jangan kau dekati dia, karena apabila engkau mendekatinya, engkau akan terkena dengan sihirnya." Kemudian Nabi Muhammad SAW yang mendengar hal demikian, bertanya kepada perempuan tua Yahudi tersebut, "Wahai ibu, tahukah engkau sosok Muhammad tersebut yang kau bicarakan?" Perempuan tua Yahudi tersebut, "Aku tidak mengetahui sosok Muhammad yang mana, tapi aku mendengar bahwa di kota Makkah ada seseorang yang bernama Muhammad dan dia mengaku sebagai nabi penutup para nabi. Jangan kau dekati dia. Jangan kau berbicara dengannya. Karena dia ini adalah penipu, tukang sihir, dan orang gila." Nah, kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada perempuan tua Yahudi tersebut, "Wahai ibu, ketahuilah, sungguh Muhammad yang kau sebutkan sebagai penyihir, orang gila, itu adalah sungguh Muhammad yang kau sebutkan sebagai penyihir dan orang gila tersebut adalah orang yang ada di hadapanmu saat ini yang membawakan kayu bakar untukmu." Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkata sedemikian rupa dengan tersenyum, dan kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan perempuan tua Yahudi tersebut dan tidak berkata apapun selain perkataan yang tadi kita jelaskan. Ini adalah akhlak yang mulia Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. La yajzi bisayyi'ah as-sayyi'ah, walakin ya'fu wa yasfah. Tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan, tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi selalu memaafkan dan berlapang dada. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu kemudian kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijelaskan dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Nabi Muhammad SAW itu terdapat uswatun hasanah, dan kita dituntut untuk mengikuti akhlak yang mulia baginda Rasulullah SAW sebagai umat wasatiyah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kita dijadikan sebagai umat pertengahan, umat yang mencontoh kepada Rasulullah SAW, dan kemudian seluruh umat-umat yang lain mencontoh kepada kita. Kita dituntut untuk meneladani akhlak yang mulia Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tadi kita jelaskan, di antara akhlak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah pemaaf dan penyabar. Kadang kita ingin memaafkan kesalahan orang lain. Kadang kita ingin untuk memaafkan kezoliman, keburukan, kejahatan yang dilakukan oleh orang lain kepada kita. Tapi kemudian dalam hati kita ataupun dalam pikiran kita, kita berkata, saya ingin memaafkan orang tersebut, tapi rasanya sulit sekali saya untuk memaafkannya. Karena orang tersebut sudah berbuat buruk, berbuat jahat, berbuat zolim, menyakiti saya, dan lain sebagainya. Tapi saya ingin memaafkan. Tapi sulit rasanya. Kenapa sulit untuk memaafkan?
Karena hati dan pikiran kita terfokus kepada keburukan, kejahatan, kezaliman yang dilakukan oleh orang lain kepada kita. Ketika hati dan pikiran kita terfokus kepada kezaliman, kejahatan, keburukan yang dilakukan oleh orang lain kepada kita, maka sampai kapanpun kita tidak akan bisa untuk memaafkan kesalahan orang lain. Tapi ketika hati dan pikiran kita terfokus kepada anugerah yang Allah berikan kepada kita, maka dengan mudah kita akan memaafkan kesalahan, kezaliman, kejahatan orang lain. Apabila hati dan pikiran kita terfokus kepada anugerah yang Allah berikan kepada kita. Apa anugerah yang Allah berikan kepada kita? Apa anugerah yang Allah berikan kepada kita ketika kita menjadi pribadi yang pemaaf dan penyabar? Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita surganya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam duduk dengan para sahabat. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, "Maukah kalian aku tunjukkan ahli surga?" Para sahabat menjawab, "Mau ya Rasulullah." Kemudian ada seorang yang baru datang ke majelisnya Rasul Shallallahu alaihi wasallam, yang kemudian Rasul Shallallahu alaihi wasallam menunjuk kepada orang tersebut, kepada sahabat tersebut, dan Rasulullah berkata, dia ini yang baru masuk ke majelis kita ini, dia adalah ahli surga," kata Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat yang lain berdiri dan mengucapkan selamat kepada sahabat yang dijanjikan oleh Rasul Shallallahu alaihi wasallam sebagai ahli surga. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa. Wa may yantiqu 'anil hawa, dan tidak keluar dari lisan yang mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nataqa yantiq. Lalu kemudian ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda sedemikian rupa, itu adalah jaminan bagi orang tersebut. Ini orang yang baru masuk ke majelis kita ini, dia adalah ahli surga. Maka para sahabat yang lain mengucapkan selamat kepada sahabat yang dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai ahli surga. Selamat, selamat. Engkau dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai ahli surga. Ada seorang sahabat yang penasaran dengan amalan yang dilakukan oleh sahabat tersebut, sehingga dia dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai ahli surga. Maka sahabat yang penasaran ini berkata kepada sahabat yang dijanjikan oleh Rasulullah sebagai ahli surga, "Izinkan aku untuk bertamu di rumahmu selama 3 hari." Tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui amalan apa yang dilakukan oleh sahabat tersebut, sehingga sahabat tersebut dijanjikan oleh Rasulullah SAW sebagai ahli surga. Maka kemudian sahabat tersebut bertamu di rumah sahabat yang dijanjikan oleh Rasulullah sebagai ahli surga tersebut. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Lalu kemudian sahabat tersebut tidak mendapati amalan yang spesial dari sahabat yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW sebagai ahli surga tersebut. Dari pagi dari pagi sampai malam, amalan biasa saja yang dilakukan. Tidak kemudian dari pagi sampai malam sedekah. Tidak dari pagi sampai malam kemudian baca Quran, tidak. Tidak dari pagi sampai malam sholat, tidak. Tidak dari pagi sampai malam zikir terus, tidak. Amalan standar biasa-biasa saja yang dilakukan oleh sahabat tersebut. Sehingga sahabat yang penasaran tersebut semakin penasaran. Setelah lepas 3 hari, sahabat tersebut bertanya kepada sahabat yang dijanjikan oleh Rasulullah sebagai ahli surga tersebut, "Amalan apa yang kau lakukan sehingga engkau dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai ahli surga?" Maka sahabat yang dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai ahli surga tersebut menjawab, "Tidaklah aku tidur setiap malam kecuali sebelum aku tidur, aku ingat-ingat keburukan, kejahatan, kezoliman yang dilakukan oleh orang lain kepadaku, dan tidaklah aku tidur di malam tersebut kecuali aku maafkan dari hatiku yang paling dalam." Amalan ini yang menjadikan sahabat tersebut dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai ahli surga, dan itu berlaku bagi seluruh umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika hati dan pikiran kita terfokus kepada keburukan, kejahatan, kezoliman yang dilakukan oleh orang lain kepada kita, maka sampai kapanpun kita tidak akan dapat memaafkan kesalahan orang lain. Tapi ketika hati dan pikiran kita terfokus kepada anugerah yang Allah berikan kepada kita, apa anugerah yang Allah berikan kepada kita? Kemudahan, kemuliaan, keistimewaan, dan kelak di yaumil qiyamah
masuk surga, diberikan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati dan pikiran kita terfokus kepada anugerah yang Allah berikan kepada kita, maka dengan mudah kita akan memaafkan kesalahan orang lain. Amalan yang tadi dilakukan oleh para sahabat tersebut itu berlaku bagi seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berlaku bagi seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka marilah kita belajar untuk menjadi pribadi pemaaf dan penyabar, dan jangan memutuskan tali silaturahim, karena hakikatnya menyambungkan tali silaturahim itulah menyambungkan hubungan dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Memutuskan tali silaturahim hakikatnya adalah memutuskan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan arsy, di tiang-tiang arsy tertulis kalimat Ar-Rahim, yang kemudian Ar-Rahim tersebut meminta kepada Allah. Apa yang diminta oleh Allah Apa yang diminta oleh Ar-Rahim kepada Allah? Meminta agar tidak terputus. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh barang siapa yang menyambungkan hubungan dengan, maka sungguhnya dia menghubungkan hubungan dengan zatku. Barang siapa yang memutuskan hubungan denganmu, maka sungguh dia memutuskan hubungan dengan zatku. Maka seyogianya, hakikatnya, memutuskan tali silaturahim itu adalah memutuskan hubungan dengan Allah. Lalu menyambungkan tali silaturahim itu adalah menyambungkan hubungan dengan Allah. Huwa antasila man qata'aka. Menyambungkan hubungan dengan orang-orang yang memutuskan hubungan dengan kita. Sedangkan kepada orang-orang yang baik kepada kita, idza huyitum bitahiyyah, apabila ada seorang yang berbuat baik kepada kita, maka fahayyu bi ahsana minha, maka jawab, balaslah kebaikan yang dilakukan oleh orang tersebut dengan sesuatu yang lebih, Ada seorang datang kepada Rasulullah membawakan anggur untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima anggur tersebut, dibawa ke dalam, disimpan anggur tersebut, dan wadah yang kosong tersebut dikembalikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikembalikan tapi tidak dengan kosong. Wadah yang sudah kosong tersebut diisi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan emas dan kemudian dikembalikan kepada pemiliknya. Maka ketika seorang berbuat baik kepada kita, kita harus membalasnya dengan sesuatu yang lebih. Tidak mampu, maka dengan yang serupa. Tidak mampu, maka dengan doa. Lalu kemudian kepada siapa kita menghubungkan tali silaturahim? Kepada orang-orang yang memutuskan tali silaturahim dengan kita. Tadi kita jelaskan bahwasanya menyambungkan tali silaturahim, hakikatnya menyambungkan hubungan dengan Allah. Memutuskan tali silaturahim, hakikatnya memutuskan hubungan dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita menginginkan kebaikan-kebaikan dunia wal akhirah? Dan tidak ada sumber kebaikan dunia wal akhirah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian ketika kita memutuskan hubungan dengan zatnya Allah, kepada siapa kita akan meminta pertolongan? Ketika kita memutuskan hubungan dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala dengan cara memutuskan hubungan silaturahim dengan saudara-saudara kita. Di hari Tarwiyah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berdoa. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berdoa, mengangkat kedua tangannya yang mulia, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, "Hal fikum min qati'ir rahim?" Adakah di antara kalian orang-orang yang memutuskan tali silaturahim? "Lau kana fikum min qati'ir rahim falyakum min majlisina." Kalau ada di antara kalian orang-orang yang memutuskan tali silaturahim, silahkan keluar dari majelisku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak jadi untuk berdoa ketika di tengah-tengah majelis ada orang yang memutuskan tali silaturahim. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sedemikian rupa, ada seorang anak muda yang kemudian anak muda tersebut keluar dari majelisnya Rasul, yang kemudian tidak lama kemudian pemuda tersebut datang lagi, duduk lagi di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai pemuda, dari mana engkau tadi?" Kata pemuda tersebut, "Ya Rasulullah, ketika engkau bersabda, adakah di antara kalian orang-orang yang memutuskan tali silaturahim? Apabila ada orang-orang yang memutuskan tali silaturahim, silahkan keluar dari majelisku." Maka aku teringat ya Rasulullah, aku memiliki seorang bibi yang selama 10 tahun aku memutuskan hubungan dengannya. Maka aku datang kepadanya, kemudian aku
meminta maaf kepadanya, dan kemudian aku menyambungkan tali silaturahim dengannya. Apa jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ta'ala ayyuhar rajul, ijlis bijiwari." Kemari wahai engkau pemuda, duduk di sebelahku. Kemari wahai engkau pemuda, duduk di sebelahku. Perhatikan dua kondisi ini. Perhatikan dua kondisi ini. Ketika seseorang memutuskan tali silaturahim, maka ketika seorang memutuskan tali silaturahim, maka orang tersebut jauh daripada Rasulullah SAW. Ketika seorang itu menyambungkan tali silaturahim, maka Rasulullah SAW memberikan kemuliaan dan keistimewaan duduk di samping yang mulia Nabi Muhammad SAW. Ta'ala ayyuhar rajul ijlis bijiwari. Kemari wahai engkau pemuda, duduk di sebelah. Ketika seseorang memutuskan tali silaturahim, Rasulullah SAW tidak menginginkan orang tersebut ada di majelisnya. Rasulullah SAW tidak menginginkan adanya orang tersebut. Tapi ketika seorang menyambungkan tali silaturahim, Rasulullah SAW bersabda, Ta'ala ayyuhar rajul ijlis bijiwar. Kemari wahai engkau pemuda, duduk di sebelahku. Bukankah setiap daripada kita menginginkan untuk bersanding dengan Rasulullah SAW kelak di yaumil qiyamah? Bukankah setiap daripada kita mengharapkan syafaat Nabi Muhammad SAW? Bukankah setiap daripada kita menginginkan untuk bersama dengan Rasulullah SAW di surga kelak? Tanyakan kepada diri kita, apakah kita menyambungkan tali silaturahim atau memutuskan tali silaturahim? Apabila kita ingin bersanding dengan Rasulullah SAW, maka sambungkan tali silaturahim dan jangan memutuskan tali silaturahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustadz Olive, sudah waktunya? Tayyib, langsung saja. Kalau ada yang mau bertanya, bisa raise hand di antara jamaah semuanya. Kita buka sesi tanya jawab. Silakan yang mau bertanya. Ustaz Tajuddin. Alhamdulillah. Ustaz Fadli, mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadilatul Kiram, Al-Masyaikh, Al-Ustadz yang saya hormati, saya banggakan semuanya. Selamat pagi, Alhamdulillah. Allah pertemukan, mohon izin baru selesai kita ada kegiatan di masjid dan baru bergabung. Sedikit Ustadz, saya ingin bertanya tentang silaturahmi tadi. Terkadang beberapa hal mungkin yang kita ketahui selama ini silaturahmi itu bertatap muka, adapun dan sebagainya. Yang saya pertanyakan di sini, ketika seseorang menghadapi satu kerusakan dalam hubungannya, mungkin dikarenakan beberapa hal, kemudian seorang tersebut berniat tidak memutuskan silaturahmi, tapi hanya menjaga dan mengurangi intensitas dalam berkomunikasi. Karena ada satu hal, sehingga ia pun mungkin terjadi satu kerusakan dalam hati di antara mereka. Apakah perkara tersebut termasuk memutus silaturahmi, Guru? Bagaimana, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini beliau ini kakak kelas saya di Gontor Antum ini ya, kalau tidak salah ya. Allah wasallam. Masya Allah. Sebenarnya saya tidak bisa menjawab karena beliau sendiri pasti sudah tahu jawabannya. Masya Allah. Cuma sedikit saja mungkin ya mohon dikoreksi juga. Jadi silaturahim, as-silah itu artinya adalah kalau secara definisi dalam satu kitab yang pernah saya baca, as-silah itu artinya adalah engkau berbuat baik kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang berbuat zolim kepadamu. Engkau berbuat baik kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang menyakitimu. Engkau berbuat baik kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang membicarakanmu di belakangmu. Itu makna silah. Sedangkan makna rahim adalah tadi yang kita jelaskan tadi, bahwasanya di tiang-tiang aras tertulis kalimat ar-rahim, yang kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak terputus, yang hakikatnya menyambungkan tali silaturahim adalah menyambungkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian di fakta di lapangan ada orang-orang yang memang ketika kita berbuat baik kepadanya, kemudian orang-orang tersebut ataupun kita menyambungkan tali silaturahim, tapi orang-orang tersebut masih saja ataupun bahkan
bisa menjadi lebih kisruh, ataupun kadang ketika kita menyambungkan tali silaturahim, mereka kita mengurangi intensitas agar tidak terjadi kesalahpahaman, agar tidak terjadi kejelekan, agar tidak terjadi perseteruan. Yang paling utama di dalam silaturahim itu adalah ketika Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, ayu amalin afdol ya Rasulullah, amal apa yang paling afdol ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, yaitu engkau memasukkan rasa bahagia ke dalam hati saudara muslimmu. Itu yang paling utama dalam silaturahim. Kenapa? Di antaranya ketika kita bersilaturahim, lalu kemudian setelah itu terjadi perpecahan. Kadang ketika kita silaturahim pun di hari-hari raya, misalkan seperti Idul Fitri, Idul Adha, kemudian kita berjumpa dengan keluarga. Jangan di hari selanjutnya, di hari itu sendiri kita kadang keluarga ada yang berantem di hari tersebut. Permasalahannya adalah karena yang dibicarakan, yang menjadi tema pembicaraan ketika kita saling bersilaturahim adalah urusan dunia. Kalau yang dibicarakan itu adalah urusan dunia, tafaraqatil qulub, maka hati itu akan tercerai-berai dan tidak akan bersatu. Tapi ketika yang dibicarakan itu adalah keagungan Allah, yang dibicarakan adalah tentang keagungan Rasul, yang dibicarakan tentang keagungan Al-Quran, yang dibicarakan adalah tentang hadis Nabi, yang dibicarakan tentang Al-Quranul Karim, dan lain sebagainya, kisah-kisah para solehin, dan lain sebagainya, kisah-kisah para Nabi, dan lain sebagainya, itu akan menjadikan hati itu saling bertaut satu dengan yang lain. Kemudian kita dituntut untuk menjadi orang-orang yang bersabar dengan keburukan, kejahatan, kezoliman yang dilakukan oleh orang lain kepada kita. Walaupun kita itu merasa berat ketika menyambungkan tali silaturahim dengan orang-orang tertentu yang mungkin ketika kita berbuat baik kepada orang tersebut, tapi orang tersebut mungkin salah paham sehingga kita mengurangi intensitas untuk tidak berhubungan dengannya, itu adalah satu opsi. Tapi opsi yang lebih baik lagi adalah kita terus, karena orang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW itu adalah orang yang baik, itu adalah orang yang dia bergaul dengan manusia dan orang tersebut sabar dengan keburukan yang dilakukan oleh manusia. Saya pikir itu jawabannya. Mungkin ada para masyayikh yang bisa menambahkan. Bagaimana Ustaz Fadli? Ya, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, syukran katsiran Ustaz atas penjelasannya. Ya, karena memang ini yang saya temui di antara beberapa perkara-perkara saat ini untuk menjaga hubungan silaturahim tersebut, karena mungkin khawatir terjadi perpecahan, mungkin seseorang mengurangi intensitasnya, yang biasanya bertemu mungkin dikurangi pertemuan mereka, yang mungkin bergaul duduk bersama dikurangi duduk tersebut, karena untuk menghindari selisih paham tersebut. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Iman telah menjawab semuanya. Syukran katsiran. Alhamdulillah. Yang lain, Ustaz Tajuddin, silakan Ustaz. Di unmute dulu Ustaz. Maaf suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasan yang tadi dibahas dan alhamdulillah sangat menarik. Ini yang ingin saya tanyakan Ustaz, bagaimana cara meniru sifat Rasulullah di dalam hal kedermawannya tadi itu, karena terkadang kita sebagai umat lalu ada pikiran-pikiran bahkan ada ceritanya para ulama itu ada umat yang selalu membawakan di depan pintunya Nabi Muhammad itu dibuangkan sampah. Dia tahu bahwa orang ini. Nah, setelah 1 hari tidak ada kotoran di depan pintu, tetangga tersebut itu ternyata sakit, bahkan dibawakan
makanan. Nah, kemungkinan orang tersebut itu yang melakukan hal itu. Nah, Mas Tajudin, gimana kiat-kiatnya itu, Ustaz, sehingga di dalam hati ini kemurnian hati untuk yang hal yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sebagai kita, sebagai umatnya. Makasih, Ustaz. Mungkin ada penjelasan-penjelasan yang sangat untuk kita terapkan sebagai umatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa namanya? Ya, saya berusaha untuk menjawab walaupun mungkin ini, tapi mohon dikoreksi. Cara mendidik Nabi Muhammad SAW adalah mengalihkan berpikir dunia kepada berpikir akhirat. Sehingga orientasinya itu bukan dunia, tapi akhirat. Contoh kecil. Ketika ada seseorang yang bernama Ummu Sa'ib. Ummu Sa'ib ini seorang perempuan, dan beliau ketika itu sedang sakit panas. Yang kemudian karena dia merasakan demam yang luar biasa, maka Ummu Sa'ib ini gulang-guling di kasur. Kemudian Rasulullah SAW datang untuk menjenguknya. Rasulullah SAW bersabda, ada apa denganmu, wahai Ummu Sa'ib? Kata Ummu Sa'ib, Al-humma ya Rasulullah. Al-humma ya Rasulullah. Sakit demam ya Rasulullah. Yang tidak ada keberkahan di dalamnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, La tasubbil humma. Jangan engkau menghina atau mencaci sakit panas, sakit demam. Sungguh sakit demam itu akan merontokkan dosa-dosamu seperti rontoknya dedaunan dari pohonnya. Sungguh sakit panas ini akan membersihkan dosa-dosamu seperti api membersihkan besi daripada kotoran. Maka kemudian ketika Ummu Sa'ib mendengar hal demikian, yang tadinya Ummu Sa'ib itu tidak terima dengan sakit panas, dengan sakit demam tersebut, lalu kemudian gulang-guling dan mencaci sakit panas, memaki menghina sakit demam tersebut, tidak terima dengan sakit demam. Ketika Rasulullah mengalihkan cara berpikir dunianya kepada berpikir akhirat, maka Ummu Sa'ib kemudian menjadi orang yang ridho dengan sakit panas tersebut. Menjadi orang yang ridho dengan sakit panas tersebut dan menerima sakit panas tersebut, bahkan mungkin ingin berlama-lamaan dalam sakit panas tersebut. Kenapa? Karena fadilah yang begitu besar, yaitu diampuni dan dirontokkan dosa. Ini adalah cara mendidik Rasul SAW, yaitu mengalihkan cara berpikir dunia kepada berpikir akhirat. Sehingga ketika seseorang itu orientasinya adalah kehidupan akhirat, maka apapun yang terjadi di dunia ini akan menjadi kecil dalam pandangannya. Sehingga begitupun yang dilakukan Rasulullah SAW. Dan tadi yang kita jelaskan juga tadi yang kita jelaskan itu bahwasanya pemaaf, contoh orang yang pemaaf dan penyabar. Bagaimana caranya supaya menjadi pemaaf dan penyabar? Jangan memfokuskan hati dan pikiran kita kepada kezoliman, kejahatan, keburukan yang dilakukan oleh orang lain kepada kita. Tapi kita fokuskan hati dan pikiran kita kepada anugerah yang Allah berikan. Apa anugerah yang Allah berikan? Tadi kita jelaskan. Seseorang dijanjikan oleh Rasulullah SAW sebagai ahli surga. Karena apa? Setiap malam sebelum tidur dia mengingat-ingat keburukan, kejahatan, kezoliman yang dilakukan oleh orang lain. Kemudian dia tidak tidur kecuali dia maafkan dari hatinya yang paling dalam. Nah, ini bisa terjadi ketika pemikiran kita, orientasi berpikir kita itu adalah orientasi berpikir akhirat. Kita mengejar anugerah fadilah yang Allah berikan, dan kita tidak mengindahkan apapun yang terjadi dengan kehidupan dunia ini. Sehingga akhirnya, insya Allah hal tersebut akan memudahkan kita untuk mengikuti akhlak yang mulia Nabi Muhammad SAW. Karena itulah cara mendidik Rasulullah SAW, mengalihkan cara berpikir dunia kepada berpikir akhirat. Sehingga ketika seorang itu berubah cara berpikir dari berpikir dunia kepada berpikir akhirat, dia akan memiliki motivasi yang kuat untuk melakukan hal apapun yang sifatnya adalah untuk kebaikan dunia dan akhiratnya, tanpa mengindahkan rasa sakit ataupun tanpa mengindahkan rasa
tidak enak dengan orang ataupun lain sebagainya. Inilah cara mendidik Rasulullah SAW, mengalihkan cara berpikir dunia kepada berpikir akhirat. Saya pikir demikian. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Syukran Ustaz. Cukup ya, Ustaz Tajuddin. Alhamdulillah, cukup sangat. Alhamdulillah. Ini ada juga yang angkat tangan dari Bu Eva ya. Silakan langsung di unmute saja. Waduh, pertanyaan ini, insya Allah. Terima kasih Ustaz Olip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya menyambung bahasan dari Ustadz Fadli tadi tentang silaturahim. Seandainya ada anak yang sudah meninggal kemudian mempunyai diri. Nah, kemudian anak tersebut itu tidak mau memutus silaturahim, tetapi jika menyambung silaturahim atau datang dan berbakti, ibu kandung tersebut marah dan tidak ridho. Nah, sebagai anak, gimana Ustadz itu harus menanggapinya? Sedangkan kalau misalkan begitu ditanya, kamu misalkan habis dari ibu kandung tahu itu dia akan marah. Itu gimana Ustadz? Terima kasih. Ya, saya agak kurang dengar. Cuman intinya tadi itu ya, ini apa namanya, silaturahim dengan orang tua ya Bu ya. Betul Ustadz ya. Orang tua yang tidak mau menerima anaknya. Kurang dengar ya Ustadz, maaf. Diulangi ya. Orang tua yang tidak mau menerima anaknya atau anak yang mempunyai ibu tiri, kemudian kan ayahnya sudah meninggal, tersebut ingin berbakti, tetap mau silaturahmi, tidak ingin memutus silaturahmi, tetapi ibu jika anak tersebut silaturahim ibu tirinya. Ya, begini. Hati itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang membolak-balikan hati itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berusaha untuk terus berbuat baik. Tadi yang kita jelaskan makna daripada asilaturahim, makna asilah itu adalah kau berbuat baik kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang berbuat zalim kepadamu. Engkau berbuat baik kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang menyakitimu. Engkau berbuat baik kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang membicarakanmu di belakangmu. Itu makna silah. Kemudian kita menyambungkan tali silaturahim, kemudian orang tersebut tidak mau untuk menerima kita, ataupun responnya kurang baik, itu tidak berpengaruh sebenarnya kepada diri kita. Karena tujuan kita adalah akhiratnya Allah. Tujuannya kita adalah berbakti. Tujuannya kita adalah menyambungkan tali silaturahim. Dan ketika kita terus-menerus melakukan kebaikan kepada seseorang, sedangkan yang memiliki hati itu adalah Allah Subhanahu wa taala, maka sekali waktu nanti hatinya pun akan tersentuh dengan kebaikan-kebaikan tersebut. Sehingga dia insya Allah akan berbalik menjadi lebih baik kepada kita, bisa jadi bisa menjadi lebih baik kepada kita, bahkan bisa menjadi sangat sayang kepada kita ketika kita terus-menerus berbuat baik. Dan memang itu adalah godaan dan ujian bagi kita, jihadnya kita ketika kita bersilaturahim dengan seseorang yang memang orang tersebut tidak mau menerima kita. Maka Rasulullah SAW pun menjelaskan, wa antasila man qata'aka. Engkau sambungkan tali silaturahim dengan orang yang memutuskan tali silaturahim denganmu. Di sini adalah ujian di mana Rasulullah SAW itu bersabda, antasila man qata'aka. Engkau sambungkan kepada orang yang memutuskan, bukan engkau sambungkan kepada orang yang terhubung denganmu, tapi engkau sambungkan kepada orang yang memutuskan. Nah, man qata'aka, memutuskan denganmu, sehingga ketika kita menyambungkan kepada orang yang memutuskan, disitulah sebenarnya kita bersilaturahim. Disitulah sebenarnya hakikat kita bersilaturahim, mengambil hati orang tersebut, dan disitulah ujiannya. Ketika kita menyambungkan tali silaturahim, dan ketika kita sukses dan kita berhasil silaturahim tanpa terganggu hati kita, tanpa terbawa hati kita, bahkan tidak
tidak menjadikan hati kita sama dengan orang tersebut. Kita selalu konsisten, istiqomah, berlaku baik, berlaku sopan, menyambungkan tali silaturahim, sampai akhirnya orang tersebut itu berbuat baik kepada kita. Disitulah Rasul SAW bersabda kepada sahabat, Ta'ala ayyuhar rajul ijlis bijiwari. Kemari wahai engkau pemuda, duduk di sebelahku. Kita bersanding dengan Rasul SAW. Ketika kita menyambungkan tali silaturahim dengan orang-orang yang memutuskan tali silaturahim, tujuan kita akhirat, tidak penting orang tersebut menyambut kita dengan baik ataupun tidak. Mau itu orang menyambut kita dengan baik ataupun orang tersebut menyambut kita dengan keburukan, tidak ada masalah. Karena tujuan kita adalah akhiratnya Allah, dan kita melakukan sunnah Nabi Muhammad SAW, dan kita menggapai ridhonya Allah dengan cara sedemikian rupa. Karena itu sesuatu yang sangat luar biasa sekali ketika kita itu bersabar dengan keburukan yang dilakukan oleh orang lain. Maka ittaqi syarra man ahsanta ilaih. Berhati-hatilah, bersiap-siaplah dengan kejahatan, keburukan yang dilakukan oleh orang lain. Bersiap-siaplah dengan keburukan yang mana engkau berbuat baik kepada orang tersebut. Bersiap-siaplah dengan keburukan yang dilakukan oleh orang lain yang mana engkau berbuat baik kepada orang tersebut. Memang sedemikian rupa. Itulah ujian. Disitulah yang disebutkan ilaman atallah biqalbin salim, yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat daripada kotoran-kotoran hati dan lain sebagainya. Kita tujuannya adalah akhirat dan tidak ada urusan dengan kita tujuannya adalah akhirat. Jadi jangan terpengaruh hati kita, ataupun jangan sampai kita yang tujuannya itu bersilaturahim, kemudian setelah kita berlaku sabar, silaturahim terus mendatangi, kemudian orang tersebut responnya tidak baik terus kepada kita, kemudian kita pun ikut sama dengan orang tersebut, memiliki hati yang kurang baik. Naudzubillah. Terima kasih Ustaznya. Sama-sama, Ibu. Saya kira cukup. Gimana Bu Eva? Mohon doanya ya buat anak saya yang sedang belajar di Gontor 4, Ustadz. Anaknya soleh, amin. Amin ya Allah. Insya Allah. Lancarkan dalam pendidikannya, Bu Eva. Amin, makasih Ustadz Olive. Baik, saya rasa cukup untuk pertanyaan pagi ini. Kita langsung berdoa yang akan dipimpin oleh guru kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillahi ajma'in sayyidina Muhammadin nabiyina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa iyam sasqalla bidurin fala kashifa lahu illa huwa, wassalatu wassalamu ala babi hadratika wa fatih rahmatika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna tawajjahu ilaika mutawassilan bi jahil azim sallallahu alaihi wasallam an taftah lana khazain rahmatika la tarhamu bi ajzuna wa dhulluna wa faqatuna wa shikayatuna ya Allah ya man biyadika maqalidul umur antal munada inda kulli shiddah wal marjubu inda kulli mas'alah ya ghayatan mustaghithin wa raja as-sa'ilin nas'aluka bi asma'ikal husna kulliha wa bi ismikal makhzunul maqnun alladhi lam yatali li ahadin minal alamin ya haliman dha'anati la yuqwa lanati hadal ma'ruf alladhi la yanqati'u abadan wa la yuhsa adadan farrij anna Allahumma inni abduka wa abdu amatik nasiyati biyadik adlun fi hukmuk madin fi qada'uk نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت بنفسك لم توحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب إنك سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم لا إله إلا هو سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم اللهم لا ينزل بلاء إلا بذنبك ولا يرفع إلا بتوبة فاغفر لنا ذنوبنا واغسل حوبة وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا سميع كل شكوى شاهد كل نجوى يا عليم كل خفية ويكاشف كل كرم نسأل الله العافية ودوام العافية وتمام العافية والشكر على العافية بسر اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلى لا حول ولا قوة إلا بالله يا حليم دعنة لا يقوى لنا هذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا ولا يحصل فرج عنا صلى الله على سيدنا محمد الحبيب الشفيع الرؤوف الرحيم وعلى صحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, marilah kita tutup kajian kita pagi hari ini dengan bersama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan pada Ustadz KL Manuddin Najib yang sudah meluangkan waktunya pagi ini dan berbagi ilmunya kepada kita semuanya, juga kepada jamaah semuanya yang selalu konsisten untuk menghadiri kajian ini.
terakhir, marilah kita tutup. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.